Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi, jenis, manfaat, persyaratan, dan karakteristik dari karya ilmiah. Kelompok kami terdiri dari Aulia Nafisa, Ayusni Fitriani, Anissa Bulkisman, Ahmad Fatih Hukama, dan Yugi Muhammad Kausar. Untuk pembicara pertama, saya persilakan kepada Anissa Bulkisman untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang definisi. Yang pertama ada definisi. Seperti yang kita tahu, karangan ilmiah merupakan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya ada jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Lalu selanjutnya ini merupakan salah satu contoh dari makalah. Bisa kita lihat di sini merupakan makalah yang ditulis oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tentang angiospermae. Lalu yang kedua ada kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah, dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah sering ditulis untuk disajikan dalam kegiatan penelitian dan tidak untuk didiskusikan, sedangkan kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar atau lokakarya. Berikut merupakan contoh dari kertas kerja. Di sini bisa kita lihat bahwa kertas kerja itu ditulis untuk didiskusikan lagi, berbeda dengan makalah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada laporan praktik kerja. Laporan praktik kerja adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah untuk jenjang diploma 3 atau D3. Berikut merupakan contoh dari laporan praktik kerja. Di sini bisa kita lihat bahwa laporan praktik kerja itu dikhususkan untuk meraih gelar diploma 3. Lalu selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain, karya ilmiah untuk S1. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana. Nah, skripsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama langsung atau observasi langsung, yang kedua tidak langsung atau studi kepustakaan. Berikut merupakan contoh dari skripsi. Seperti yang setelah saya jelaskan, skripsi digunakan untuk meraih gelar sarjana. Nah, di skripsi ini kita bisa lihat dia memiliki judul Hubungan Lingkungan Pendidikan dengan Prestasi Belajar kelas 2 jurusan Teknik Mekanik yang ditulis di Universitas Negeri Yogyakarta. Sekian hasil pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Bulkisman atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Ahmad Fatih Hukama. Kepada Ahmad Fatih Hukama, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian saya. Oke, saya akan meneruskan penjelasan dari penjabaran dari saudari Anissa Bulkisman. Oke, untuk jenis karya ilmiah nomor 5 adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dari skripsi, yang bisa kita sebut sebagai karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister.
Oke, untuk contohnya mari kita lihat berikut ini. Oke, ini adalah contoh tesis yang ditulis oleh Saudara Bekti Handayani di program studi Magister Manajemen Pendidikan, konsentrasi Manajemen Sistem Pendidikan. Tesis ini ditulis di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita bisa lihat dalam tesis ini dia lebih rumit, lebih banyak pembahasannya daripada skripsi, dan dia juga mengandung hipotesis. Begitulah contoh hipotesis. Begitulah contoh tesis. Oke, lanjut ke jenis karya ilmiah yang keenam, yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif, yang bisa kita sebut karya ilmiah S3. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Contoh disertasi sebagaimana berikut. Oke, ini adalah contoh disertasi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang. Disertasi ini ditulis oleh Saudara Ahyar dari program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Bisa kita lihat disertasi ini. Disertasi mempunyai konsep yang lebih kompleks daripada karya ilmiah sebelumnya. Oke, itulah contoh dari disertasi. Dan itulah jenis karya ilmiah, ada 6. Oke, untuk mempermudah kita membedakan di antara keenam itu, yaitu makalah, kertas kerja, tesis, dan disertasi, kita bisa melihat dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah kegunaannya. Tentu makalah kegunaannya berbeda dengan kertas kerja. Kertas kerja dibuat untuk didiskusikan bersama teman kerja untuk melakukan suatu proses kerja, sedangkan makalah dibuat oleh individu atau kelompok untuk seperti tugas kegunaannya. Yang kedua, dari segi tebal halaman, maka kertas kerja mempunyai halaman yang fleksibel. Mungkin dia bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung dari pekerjaan itu sendiri. Makalah pastinya lebih kecil daripada skripsi lebih kecil daripada tesis, dan tesis lebih kecil daripada disertasi karena kerumitan dan kompleks dari susunan pengerjaan. Yang ketiga adalah waktu pengerjaan, dan yang keempat adalah gelar akademik yang seperti kita ketahui, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Itulah perbedaan-perbedaan antara keenam jenis karya ilmiah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Fatih Hukama atas materi yang telah disampaikannya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Agisni Fitriani. Kepada Agisni Fitriani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Aulia Nafisa sebagai moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang pertama itu, dalam menyusun karya ilmiah itu kita dapat melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Lalu yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jadi kan kita kalau misalkan menyusun karya ilmiah itu harus memiliki berbagai macam teori yang diambil dari berbagai macam sumber juga. Jadi kita menggabungkan setiap teori itu dari berbagai sumber harus dengan kalimat yang efektif juga. Lalu yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Nah, kegiatan kepustakaan itu maksudnya yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan. Nah, dengan kegiatan kepustakaan ini juga kita dapat menambah wawasan juga. Nah, lalu yang keempat yaitu meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Nah,
Nah, dengan adanya data yang terorganisasi akan memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data yang dibutuhkan. Data yang terorganisasi juga memungkinkan pencarian data yang lebih cepat dibandingkan dengan data yang tidak terorganisir. Lalu yang kelima ada memperoleh kepuasan intelektual. Kepuasan intelektual ini yaitu suatu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu penelitian. Lalu yang keenam ada memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, maksud dari memperluas cakrawala ilmu pengetahuan ini kan kita dalam menyusun karya ilmiah itu harus banyak-banyak membaca agar teori yang kita dapat isi makalahnya itu jadi lebih bagus. Nah, dengan membaca ini kan kita dapat menambah dan memperluas wawasan dan pandangan, dapat menambah dan membentuk sikap hidup yang baik dan juga menambah ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya ada persyaratan. Nah, di dalam penulisan atau penyusunan karya ilmiah itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada menguasai materi. Nah, jadi sebelum kita menyusun suatu karya ilmiah dan kita sudah mendapatkan bahan dari berbagai sumber, kita harus menguasai materinya terlebih dahulu sebelum menyusun suatu karya ilmiah tersebut. Lalu yang kedua itu memiliki pengalaman. Maksud dari memiliki pengalaman ini kita dalam menyusun karya ilmiah itu sumbernya juga harus jelas dan data-data yang didapat juga harus akurat. Lalu yang ketiga ada bersifat terbuka. Maksud dari bersifat terbuka ini dalam penyusunan karya ilmiah bisa dari berbagai sudut pandang. Contohnya kayak sudut pandang penulis, sudut pandang dari sumber yang kita cari, itu bisa. Lalu yang keempat, bersifat objektif. Yang artinya penulisan karya ilmiah ini harus apa adanya, sesuai data yang kita dapat, dan tidak boleh diada-adakan. Kelima, ada memiliki kemampuan berbahasa. Jadi dalam penulisan atau penyusunan karya ilmiah ini harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi sebelum menulis karya ilmiah kita harus memiliki kemampuan dulu untuk berbahasa. Jadi penulisan di karya ilmiahnya memiliki bahasa yang baik. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gisni Fitriani. Selanjutnya, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Yogi Muhammad. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan karakteristik karya ilmiah. Nah, jadi karya ilmiah ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama kita bisa lihat dia itu mengacu kepada teori. Yang artinya karya ilmiah itu berlandaskan oleh landasan teori. Jadi karya ilmiah ini wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir, kerangka pemikiran, atau acuan dalam pembahasan masalahnya. Nah, fungsi dari teori ini sebagai tolak ukur pembahasan dan penjawaban persoalan. Yang kedua bisa dijadikan data sekunder atau data penunjang. Yang ketiga bisa dijadikan atau digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos, dan mendeskripsikan suatu gejala. Yang terakhir bisa digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Nah, yang kedua karakteristiknya berdasarkan fakta, yang artinya setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Nah, yang ketiga logis, artinya setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional dan dapat diterima akal. Oke, lanjut. Nah, yang keempat
itu objektif, yang artinya kerangka ilmiah semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Kelima, ada sistematis, baik penulisan, penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Yang keenam, sahih atau valid, yang artinya baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh, jelas, artinya setiap informasi dalam kerangka karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator, yaitu Aulia Nafisa. Terima kasih kepada Yogi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik karya ilmiah yang ke-8. Yang ke-8 adalah seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan dengan secara cermat, teliti, dan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Jadi dalam menulis karya ilmiah sangat dibutuhkan ketelitian yang ekstra agar semua data-data merupakan data-data yang benar. Yang ke-9 ada tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibahas dan tidak boleh terlalu luas. Yang ke-10 adalah bahasanya yang baku. Dalam penulisan karya ilmiah, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang telah tertera dalam PWB. Yang terakhir, dalam menulis karya ilmiah, penulisan harus sesuai dengan aturan standar nasional maupun internasional. Akan tetapi, jika kita menulis laporan penelitian yang berlaku di suatu lembaga, kita harus mendahulukan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan pada lembaga tersebut, seperti contohnya kampus. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga apa yang telah kami berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.